Hari ini 10 April 2024 bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah. Seluruh umat Islam di dunia ini melaksanakan hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Tentu untuk menyambut hari kemenangan itu berbagai tradisi dan budaya mengemuka di hampir seluruh permukaan bumi ini, termasuk di Indonesia dan Aceh. Di Aceh sendiri, saban tahun Hari Raya Idul Fitri di bumi Islami Mekah ini dilaksanakan dengan berbagai tradisi. Mulai dari tradisi mudik dan berkumpul bersama keluarga hingga kuliner khas dan spesial. Ternyata budaya spiritual ini juga sudah ada sejak zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, hari ini 10 April 2024 bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah. Seluruh umat Islam di dunia ini melaksanakan hari kemenangan yaitu Idul Fitri atau Aidul Fitri. Tentu banyak kenangan dari apa yang telah kita lakukan selama 1 bulan melaksanakan kewajiban bagi umat Islam yang sehat fisik, sehat lahir dan batin. Tentu untuk menyambut hari kemenangan itu berbagai tradisi dan budaya mengemuka di hampir seluruh permukaan bumi ini, termasuk di Indonesia dan Aceh. Di Aceh sendiri, saban tahun Hari Raya Idul Fitri di bumi Islami Mekah ini dilaksanakan dengan berbagai tradisi. Mulai dari tradisi mudik dan berkumpul bersama keluarga hingga kuliner khas dan spesial. Ternyata budaya spiritual ini juga sudah ada sejak zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda. Untuk tahun atau untuk Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 tahun ini misalnya, atau 2024 Masehi, bolehlah disebut agak istimewa dan disambut gembira oleh umat Islam di Indonesia, tak kecuali Aceh. Ya tentu kita bisa memakluminya bahwa sejak 4 tahun lalu ritual perjalanan atau mudik ke kampung halaman memang tertahan akibat COVID-19. Itu sebabnya sejak 1 pekan lalu, pelabuhan laut, jalan lintas nasional, dan bandar udara diserbu pemudik yang rindu merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Salah satunya Aceh. Menariknya perayaan Idul Fitri di Aceh, seperti saya katakan tadi, ternyata memang sudah ada dilaksanakan sejak Kesultanan Iskandar Muda pada abad ke-17. Ada beberapa strategi kebudayaan yang dilakukan di masa itu dan dicatat oleh sejarawan sebagai penegas zaman keemasan yang pernah dialami Kesultanan Aceh Darussalam sebagai budaya politik. Penyebutan kerajaan sebagai kesultanan tentu saja merupakan strategi yang menegaskan bahwa wilayah kerajaan Aceh sebagai salah satu entitas politik Islam yang berdiri sendiri. Para pendiri Kesultanan Aceh adalah kelompok-kelompok yang bersepakat untuk menggunakan istilah yang pertama kali digunakan oleh dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi, dan inspirasi ini muncul dari Salahuddin Al-Ayyubi hingga sampai ke Aceh. Dan ini bukanlah hal yang asing. Jika tulisan-tulisan Hamzah Pansuri disepakati sebagai salah satu yang tertua dari Khazanah Aceh, maka pengaruh tarekat-tarekat ketentaraan seperti Qadiriyah yang berkembang setelah masa Kesultanan Seljuk benar-benar telah menjadi salah satu kepemimpinan politik yang dominan di Aceh ketika itu. Strategi berikutnya adalah budaya belajar atau intelektual Kesultanan Aceh.
Ini juga jelas-jelas mengadopsi yang dicapai kerajaan Pasai. Saat pemerintah Sultan Husain yang bertahta di tahun 1571 hingga 1579 Masehi, seorang ulama bernama Muhammad Ajhari datang dan mengajar di Aceh sampai dia meninggal dunia. Di masa Sultan Alauddin Riyad Shah yang bertahta pada tahun 1579 hingga 1596 Masehi, beberapa ulama juga datang atau berdatangan ke Aceh. Mulai dari Syekh Abu Al-Khair Ibnu Hajar, kemudian ada Syekh Muhammad Yamani, hingga Paman Araniri yang bernama Syekh Muhammad Jelani bin Hasan bin Muhammad. Di abad ke-17 dalam periode keemasan Aceh inilah pemikiran Hamzah Fansuri mencapai puncak kebesarannya dalam ajaran-ajaran Syekh Samsudin yang selalu tercatat mengiringi Sultan Iskandar Muda dalam berbagai kegiatan. Peristiwa politik inilah yang kemudian memiliki perayaan tersendiri dan mampu memberi pesan pada kekuasaan. Sementara itu peristiwa agama yang memiliki hal khusus yang bahkan Sultan Iskandar Muda sendiri sebagai seorang Raja Melayu sangat jarang membuka diri ke publik, namun harus memimpin sebuah perayaan atau memimpin sendiri perayaan itu. Apa saja perayaan itu? Misalnya ada salat Jumat, puasa Ramadan, perayaan Idul Fitri, dan perayaan Idul Adha. Ini merupakan contoh yang dilakukan Sultan Iskandar Muda ketika itu. Pada masa inilah muncul kegiatan perayaan agama yang bermula dari istana dan berakhir di istana. Penguasa dan istana berada pada posisi sentral dari kegiatan-kegiatan agama terbesar ini. Strategi yang paling penting dari semua itu adalah budaya kosmopolit dan toleransi. Dari kumpulan perundang-undangan dan beberapa riwayat yang dinamakan Kitab Adat Aceh, ini memuat berbagai hal yang menjadi dasar tumbuhnya budaya kosmopolit dan toleransi yang ada pada zaman keemasan Aceh saat itu. Isinya mulai dari yang paling pokok mengenai perihal kekuasaan hingga organisasi di istana. Sebuah kronik tentang riwayat para penguasa Aceh dari semua yang berisi catatan-catatan tentang berbagai upacara dan perayaan juga termasuk dalam kumpulan ini. Yang paling berguna untuk memajukan kebudayaan kosmopolit adalah aturan tentang tata cara berhubungan dengan bangsa asing hingga pengaturan pajak dan cukai yang menjadi salah satu pendapatan terbesar di zaman Kesultanan saat itu. Nah, sebagai salah satu perayaan keagamaan yang penting adalah Idul Fitri yang merupakan hari raya yang diselenggarakan dengan istimewa di masa Sultan Iskandar Muda. Kitab Adat Aceh menjelaskan dengan rinci mengenai perayaan yang dimulai dengan kedatangan penghulu Bilal atau ketua muazin ke istana untuk meminta tongkat khutbah. Pemimpin diiringi musik kejerung genderang mulai memukul gendangnya. Ini memberi isyarat atau meminta izin atau perkenan istana atas tongkat yang diminta untuk dikabulkan. Lalu petugas membawa pedang pusaka dan menyembah kepada Sultan serta memohon untuk membawa pusaka tadi. Saat permintaan dikabulkan, petugas itu kemudian membawa pusaka yang diiringi rombongan pembesar istana sesuai dengan tingkat dan kedudukan menuju balai pedang. Saat itulah datang Qadi Malik Al-Adil atau penghulu utama yang menyembah pada Sultan dan memintanya untuk berangkat ke Masjid Bai'at Al-Rahman untuk melakukan sholat id. Genderang pun ditabuh kembali seiring Sultan berjalan diiringi segenap pengiringnya dan alat perayaan yang ada. Sultan dan para tumenggung menggunakan kendaraan gajah. Nah, dalam rombongan itu ikut pula para sufi, syarif atau habib, rombongan para imam, para khatib, para qari, para anham, dan santri-santri yang mengucap takbir dan tahmid. Mereka berjalan kaki.
Saat rombongan mendekati masjid, penghulu utama menuju ke depan dan berdiri di sebelah kanan gerbang utama. Dia memberi penghargaan dan penghormatan kepada Sultan. Lalu Sultan memasuki masjid, genderang pun ditabuh dengan iringan ragam siwajan. Sahabat titik balik, Sultan kemudian memasuki ruang pribadinya di masjid ditemani penghulu utama dan Fakih Sri Rama Fakih. Lalu mereka memberi salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makuta. Makuta sebutan bagi Sultan. Lalu melakukan sholat id dengan sebelumnya melakukan sholat sunat 2 rakaat. Sholat id yang dilakukan Sultan didahului dengan 7 kali takbir sebagaimana sholat id yang kini dipraktekkan atau dilakukan umat Islam. Jadi sama sejak zaman dulu hingga kini. Nah, itulah sejumlah tradisi Aceh dalam menyambut dan menjalani hari-hari selama bulan Syawal. Aceh memang punya catatan dan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan pada setiap bulan dalam tahun Hijriah. Tradisi, adat, dan budaya Aceh sangat kental memang dengan nilai-nilai Islam, sehingga Aceh dinobatkan sebagai dengan julukan khusus, atau Aceh dinobatkan dengan julukan khusus seperti Selami Mekah dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan syariat Islam. Karena itu, sahabat titik balik, para pakar dan sejarawan tak memungkiri jika ada hal-hal unik di Aceh serta pernak-pernik adat dan budaya Aceh. Karena memang negeri ini memiliki peradaban Islam tertinggi di Asia Tenggara. Khusus untuk Idul Fitri, ada sejumlah jejak rekam yang istimewa dari peradaban masa lalu tersebut. Misal ada hari megang, yaitu memasak atau menikmati makanan besar berupa daging sapi dan kerbau bersama keluarga. Megang adalah perjalanan kearifan lokal Aceh sebagai tradisi yang kaya makna. Dari sisi religi, warga Aceh memang mensyukuri datangnya Idul Fitri. 1 Syawal setiap tahunnya atau disebut dengan bulan Uraraya atau bulan hari raya yang dinikmati beberapa hari. Lalu mempersiapkan hidangan Idul Fitri. Dalam perspektif adat Aceh, Idul Fitri memang menjadi momentum yang sangat istimewa pada kerajaan Aceh. Ada hidangan Uraraya berbagai corak ragam menurut tamu yang datang, atau sajian-sajian makanan dan minuman, baik makanan ringan maupun makanan berat, seperti nasi dan daging itu disajikan dalam berbagai macam corak. Untuk tamu dari Turki misalnya, ketika zaman Sultan, itu dihidangkan kue Turki. Untuk tamu dari Haramain atau Yaman, ada daging rebus dan daging panggang. Untuk orang Hindia dan Bangladesh ada kanji rubi dan kari kambing. Sementara kepada orang Melayu disuguhi kolak dan pengat. Selanjutnya, melakukan persiapan salat Idul Fitri, tentu saja semua memakai baju baru sebagai hari istimewa. Hari merdeka setelah sebulan penuh berperang melawan hawa nafsu. Ada juga ziarah kubur. Ini dilakukan untuk mengingat kembali orang-orang yang dicintainya, sekaligus mengingatkan diri sendiri bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan untuk menyambut tamu atau trimong jame di era kerajaan Aceh, Sultan dan para petinggi negeri atau petinggi Nagro menerima kunjungan bawahannya dan rakyat biasa. Kalau sekarang masih berlangsung di Aceh dengan sebutan dalam istilah asing, ya seperti open house atau silaturahmi, ini memang bertujuan untuk mengakhiri dendam dan permusuhan. Ada juga semumah, satu adat yang mengharuskan warga atau anak mencium orang tua dan menyembah lututnya. Semumah bagi kakak, abang, nenek, dan orang tua yang dituangkan. Biasanya masing-masing daerah dilaksanakan pada hari raya kedua, yaitu mendatangi tuan guru atau gure, baik guru agama di pesantren maupun guru-guru yang ada di sekolah umum. Bagi keluarga atau suami istri juga wajib mengunjungi kedua orang tua dan sanak famili.
Di momen inilah ada tematu atau sekarang dikenal dengan istilah membagi-bagi ampau. Nah, itulah inti dari menyambut Hari Raya Idul Fitri di bumi Serambi Mekah, yang memang memiliki dimensi sebagai kesempatan untuk saling memaafkan, menghapuskan segala dendam, iri dengki, dan khianat antar sesama, sehingga sama-sama menuju hari kemenangan. Demikian bagaimana cara orang Aceh menjalani Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Mohon maaf, lahir dan batin. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.